Skuad asuhan Bernardo Tavares pun hingga pekan ke-8 Liga 1 sudah melakoni 7 pertandingan. Satu pertandingan tertunda kontra Barito. Sejumlah catatan epik pemanis rekor unbeaten PSM Makassar. Skuad PSM Makassar mencatatkan sejumlah rekor epik hingga pekan ke-8 Liga 1. PSM Makassar menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan hingga pekan ke-8 ini. Capaian tak terkalahkan PSM Makassar berlanjut setelah bermain imbang 0-0 kontra tuan rumah Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Skuad asuhan Bernardo Tavares pun hingga pekan ke-8 Liga 1 sudah melakoni 7 pertandingan. Satu pertandingan tertunda kontra Barito Putra. Dari 7 laga tersebut, PSM Makassar menang 5 laga dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tim yang mampu menahan imbang PSM Makassar yakni Persija Jakarta dengan skor 1-1. Kemudian kontra Persik dengan skor kacamata. Sedangkan 5 kemenangan PSM Makassar masing-masing dicatatkan saat menghadapi PSS Sleman, Bali United, Rans FC, Arema FC, dan Persib Bandung. Dengan capaian tersebut, PSM Makassar mampu mengoleksi 17 poin dan menempati posisi keempat klasemen sementara Liga 1, meski masih menyisakan satu pertandingan tunda. Selain mencatatkan sebagai satu-satunya klub Liga 1 yang belum terkalahkan, PSM Makassar juga memiliki statistik epik lainnya hingga pekan ke-8. Untuk urusan lini pertahanan misalnya, PSM Makassar menjadi klub dengan jumlah kebobolan paling sedikit sejauh ini. Dari 7 pertandingan, PSM Makassar baru 4 kali kebobolan. Klub lain yang nyaris menyamai statistik pertahanan PSM Makassar yakni Persija Jakarta dan juga Madura United yang kebobolan 5 gol. Sedikitnya jumlah gol yang bersarang ke gawang PSM Makassar tak terlepas dari kokohnya tembok pertahanan pasukan asuhan Bernardo Tavares ini. Di 7 pertandingan, PSM Makassar menghasilkan 3 kali clean sheet. Sementara 4 laga lainnya, PSM Makassar rata-rata hanya kebobolan 1 gol. Tembok pertahanan PSM Makassar musim ini dikomandoi Yuran Fernandes, tandem dengan Agung Mana dan Yance Sayuri. Kemudian untuk penjaga gawang, PSM Makassar mempercayakan kepada pemain muda berusia 22 tahun yakni Reza Arya Pratama. Bermain tanpa tergantikan di 7 laga, Reza Arya Pratama sudah mencatatkan 11 save. Catatan lainnya, PSM Makassar juga masuk dalam 5 besar tim dengan jumlah gol terbanyak di Liga 1. PSM Makassar saat ini sudah mencetak 13 gol dengan menempatkan Yakob Sayuri dan William Plem sebagai top skor sementara dengan masing-masing 3 gol. Ahmad Irianto terkejut dengan kejutan manis Luis Milla. Pelatih Persib Bandung Luis Milla menunjuk Rahmat Irianto sebagai kapten tim pada laga pekan ke-8 Liga 1. Tepatnya hal itu terjadi saat Persib Bandung menjamu Rans Nusantara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Keputusan tersebut bisa dikatakan cukup mengejutkan. Pasalnya, ini menjadi kali pertama Rahmat Irianto mengenakan ban kapten Persib Bandung di Liga 1 2022-2023. Sebelumnya, posisi tersebut lebih sering ditempati oleh Ahmad Jufrianto. Namun tak berselang lama, Luis Milla akhirnya angkat bicara terkait penunjukan Rahmat Irianto sebagai kapten. Pria asal Spanyol itu ternyata tak memiliki alasan khusus. Menurutnya, penunjukan Rahmat Irianto menjadi kapten murni karena ia memiliki wewenang untuk menentukannya. Di sisi lain, Rahmat Irianto sendiri tidak menyangka dirinya akan menjadi kapten. Namun, ia menganggap hal itu sebagai sebuah kepercayaan dari pelatih yang harus dijawabnya dengan kontribusi maksimal. Terlepas dari semuanya, mantan pemain Persebaya Surabaya ini bersyukur bisa mengantarkan Persib Bandung meraih kemenangan atas Rans Nusantara FC. Poin penuh kontra Rans Nusantara FC itu pun jadi modal bagus bagi Persib Bandung sebelum melawat ke kandang Arema FC akhir pekan ini di Liga 1. Persebaya punya lubang besar jelang lawan PSM. Persebaya Surabaya sedang mengalami krisis gelandang serang. Penyebabnya mereka merelakan melepas Marcelino Ferdinand untuk bergabung Timnas Indonesia U20. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 bakal menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Surabaya pada 14 hingga 18 September 2022. Namun sebelumnya, manajemen Persebaya sudah mendapat keringanan dengan menunda kepergian Marcelino demi bisa bertanding di BRI Liga 1. Alasannya yakni Bajul Ijo sedang krisis gelandang serang akibat cedera Igor Vidal. Pelatih Persebaya Aji Santoso harus memutar otak demi menutup lubang di lini tengah yang ditinggal Marcelino dan Vidal.
Igor Vidal juga masih belum diturunkan lantaran cedera masih membutuhkan perawatan. Tak ada gelandang serang dengan kemampuan sepadan yang tersisa. Sebenarnya ada beberapa yang bisa mengisi posisi tersebut, Brian Pondak misalnya, tetapi dia belum berpengalaman. Kapten Alwi Slamet juga bisa dimainkan di gelandang serang, namun posisi naturalnya di gelandang tengah. Di sisi lain, Persebaya berusaha bangkit setelah dipecundangi Bali United dalam pekan ke-8 BRI Liga 1 2022-2023. Dan kini, tim berjulukan Bajul itu bersiap melakoni laga pekan ke-9. Persebaya dijadwalkan melakoni laga tandang melawan PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie. Dari sinilah, Aji Santoso menilai bahwa timnya perlu melakukan peningkatan dalam akurasi penyelesaian akhir. Membuang peluang di depan gawang tentu hanya akan merepotkan. Namun, tantangan menghadapi PSM tidak mudah bagi Persebaya. PSM tercatat sebagai satu-satunya tim BRI Liga 1 musim yang masih belum terkalahkan. Apalagi Persebaya bermain dengan status tim tamu juga. Persebaya kini baru mengemas 10 poin dari 8 pertandingan hasil dari 3 menang, 1 seri, dan 4 kalah. Mereka menduduki posisi ke-9 klasemen sementara. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead